Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Oke, apapun kondisi keadaan kita, perhatian Tuhan bagi kita tidak pernah terlewatkan. Amin ya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita membaca firman Tuhan, mohon slide-nya ditampilkan. Oke. Izinkan saya menyampaikan sebuah kalimat. Ya, kalimatnya begini Bapak Ibu. Kehidupan orang percaya tidak berhenti pada identitasnya sebagai Kristen, tetapi dipanggil untuk memelihara iman dan terus hidup dalam perjuangan yang berpadanan dengan Injil Kristus. Sekali lagi, kehidupan orang percaya tidak berhenti pada identitasnya sebagai Kristen, agama Kristen, bahkan sudah menerima anugerah keselamatan. Tetapi ada hal yang lebih penting lagi Bapak Ibu. Kita dipanggil untuk memelihara iman dan terus hidup dalam perjuangan yang berpadanan dengan Injil Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, tidak sedikit orang Kristen yang memiliki pemahaman bahwa setelah saya menjadi orang Kristen, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, maka hidup saya menjadi lega. Ketika mati kelak, saya pasti masuk surga. Bapak Ibu yang terkasih, pandangan semacam ini berapa banyak di antara kita yang punya pemahaman semacam ini? Setelah saya menjadi orang Kristen, ketika saya mati, yang penting saya sudah dapat tiket masuk surga. Adakah kita yang berpikiran sama seperti pernyataan ini? Artinya bahwa orang-orang Kristen yang memiliki paham semacam ini terlalu menyederhanakan kekristenan yang sesungguhnya. Saya percaya bahwa kita pernah mendengar sebuah slogan yang berkata bahwa hidup itu perjuangan. Betul ya? Hidup itu perjuangan. Tanpa perjuangan, maka kita tidak dapat mencapai sebuah tujuan yang sudah direncanakan. Misalnya ini Bapak Ibu. Ketika saya berusia 65 tahun nantinya, maka saya ingin menikmati usia senja saya bersama keluarga di sebuah kota terkenal di Indonesia yang bersih, asri, misalnya di Salatiga. Beberapa waktu ini saya kalau lihat TikTok Bapak Ibu, ternyata ada kota-kota yang direkomendasikan TikTok itu untuk para yang sudah memasuki usia senja begitu. Ternyata kota Bali tidak termasuk. Yang masuk adalah di kota Jawa mayoritas dan ada di Sumatera Barat. Salatiga misalnya, saya kepengen ada di sana ketika memasuki usia senja. Tapi perhatikan Bapak Ibu, kerinduan semacam ini tidak bakalan terwujud kalau hanya sekedar rencana tanpa usaha. Betul ya? Tanpa ada usaha kegigihan sejak muda, tidak mungkin bakalan tercapai. Saya tidak mungkin mengharapkan seorang sultan Bapak Ibu atau crazy rich di Indonesia untuk mengabulkan permintaan ini, nggak mungkin. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, dalam hal ini yang dibutuhkan adalah berjuang, bekerja keras, menabung, investasi, dan lain sebagainya. Perhatikan Bapak Ibu, pertanyaan saya begini. Jikalau sedemikian kita mengerahkan tenaga kita untuk memperjuangkan hidup masa depan, bagaimana kita berjuang mempertahankan kerohanian kita supaya semakin serupa dengan Kristus, supaya hidup kita selalu berpadanan dengan Injil Kristus. Bagaimana berita Injil yang sudah kita dengar dari kecil sejak kita menjadi percaya Kristus yang telah menyelamatkan hidup kita dapat juga didengar oleh orang lain. Bagaimana kehidupan rohani saya terus bertumbuh tanpa mengalami kemerosotan di tengah dunia yang kacau balau. Pertanyaannya lagi, bagaimana saya bisa menjadi teladan yang benar di tengah-tengah keluarga, di lingkungan yang belum percaya kepada Kristus? Pernah nggak kita berpikiran terkait pertanyaan-pertanyaan semacam ini? Sungguh ironis Bapak Ibu bila kehidupan kekristenan kita hanya berhenti pada hidup lalu mati, tanpa kita memikirkan bagaimana berita Injil yang sudah kita percaya selama ini dapat menyentuh kehidupan orang di sekitar kita. Hal inilah yang Paulus sampaikan kepada Timotius, nanti kita akan baca, dan juga kepada jemaat di Efesus, bagi mereka yang memiliki identitas sebagai orang Kristen. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu, kita baca 1 Timotius 1 Timotius pasal 6 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-21.
1 Timotius pasal 6 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-21. Kalau sudah ketemu mari kita baca secara responsoria. Saya baca ayatnya yang ke-11, Bapak Ibu nanti ayatnya yang ke-12 sampai seterusnya. Kalau sudah ketemu, saya memulai. 1 Timotius pasal 6 ayat 11, demikian firman Tuhan. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Amin. Pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita perhatikan gambaran umum daripada kitab 1 Timotius ini, kita melihat secara keseluruhannya bahwa 1 Timotius ini berbicara tentang Injil Yesus Kristus yang menuntun kepada perubahan yang nyata secara praktis di dalam kehidupan orang percaya. Jadi sederhananya adalah 1 Timotius ini tidak hanya bersifat pengetahuan, tetapi melalui surat ini Paulus merindukan bahwa ada kehidupan orang-orang percaya yang mengalami transformasi Injil melalui kehidupan praktis hari lepas hari. Injil yang sejatinya berbeda dengan ajaran palsu yang sedang disoroti di sini harus dan akan selalu menuntun kepada kesalehan. Nah, tujuannya apa? 1 Timotius ini menekankan apa? Sebuah kerja tidak hanya kita tahu tentang Injil, tetapi bagaimana kita mengimplementasikan apa yang kita tahu. Baik kepada Timotius dan juga gereja di Efesus di mana Timotius melayani. Nah, maraknya guru-guru palsu, mereka memutarbalikkan berita Injil. Ajaran mereka ini tampaknya melibatkan asumsi yang salah mengenai hukum. Bapak Ibu nanti bisa baca di pasal 1 ayat 7 sampai 11, di sana dijelaskan. Dan kemudian di sana juga dijelaskan tentang mereka tidak mengizinkan pernikahan dan makan makanan tertentu. Di pasal 4 ayat 1 sampai 5 juga di sana dijelaskan. Ajaran palsu yang terus berkembang di jemaat Efesus, di lingkungan jemaat Efesus, mereka hanya mengedepankan pengetahuan atau mereka disebut kaum gnostik. Misalnya, ajaran tersebut mereka mempromosikan tentang teori belaka terkait hal-hal yang dilarang. Ini tidak boleh ini. Karena kenapa? Itu dilarang. Jadi mereka ini berdasarkan pengetahuan orang-orang gnostik. Ajaran tersebut mengarahkan kepada kesombongan intelektual. Dan nanti disoroti di pasal 6 tentang keserakahan hidup. Nah, di bagian teks kita hari ini merupakan desakan Paulus kepada Timotius mengenai cara hidup
atau peran manusia Allah sesuai dengan tema kita, tantangan bagi manusia Allah di pasal 6 ayat 11 sampai 21. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Timotius ingin melakukan hal ini tetapi banyak tantangan. Dengan demikian Paulus pun menasihati dia, memberikan dia fokus supaya tetap di dalam track yang benar, tetap di dalam Injil yang benar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, berita Injil hanya membuat jemaat Efesus tahu tentang Allah Tritunggal, tetapi lebih daripada itu harus dihidupi di dalam kehidupan hari lepas hari. Sama halnya dengan kita juga sekarang ya. Kita tidak cukup hanya beridentitas Kristen, KTP kita Kristen, tetapi yang jauh lebih penting adalah gaya hidup kita harus mencerminkan karakter Kristus. Saya lupa satu penulis berkata begini Bapak Ibu, dia berkata orang di luar kekristenan itu jarang baca Alkitab. Saya hanya berkata bahwa jangankan orang luar, orang Kristen juga jarang baca Alkitab begitu. Orang luar di luar kekristenan tidak baca Alkitab atau jarang baca Alkitab, tetapi orang di luar kekristenan mereka baca Alkitab melalui kehidupan kita, melalui kehidupan orang-orang percaya. Maka pada kesempatan ini ada 3 poin yang menjadi perenungan kita terkait firman Tuhan. Yang pertama, berani tampil beda. Berani tampil beda. Bapak Ibu perhatikan, ada satu kata di sana, 2 kata, manusia Allah sesuai dengan tema. Saya bacakan lagi di ayat 11, tetapi engkau hai manusia Allah. Kalau kita perhatikan bagian teks yang telah kita baca, kita menemukan sebuah kontras tentang nasihat Paulus kepada Timotius dengan pengajar palsu dan orang-orang Gnostik yang mengedepankan pengetahuan. Paulus memberikan sebuah panggilan khusus kepada Timotius, manusia Allah. Manusia Allah di dalam teks ini adalah ada 3 hal. Yang pertama, manusia kepunyaan atau milik Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, manusia yang telah dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, manusia yang beroleh anugerah. Jadi manusia Allah ini adalah merujuk kepada kita yang milik Allah, yang telah dibenarkan di dalam Kristus Yesus, yang telah beroleh anugerah Allah. Dengan demikian seluruh kehidupan baik Timotius dan juga kita itu harus mengungkapkan atau menyatakan kepemilikan Allah atas dirinya kita atau dirinya Timotius. Yang berkuasa bukan diri kita, tetapi Allah semata. Ketika dia melayani Allah yang berkuasa atas kehidupannya. Maka Bapak Ibu yang terkasih, panggilan manusia Allah ini kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama, ini merupakan gelar sebenarnya. Ini merupakan gelar di dalam perjanjian lama kepada nabi-nabi yang bertindak atas nama Allah. Di dalam perjanjian lama ini mereka dialamatkan contohnya kepada Musa, kepada Samuel, kepada Daud, kepada Elia, Elisa. Nanti Bapak Ibu bisa baca ayat-ayat itu, saya sudah cantumkan tentang terkait panggilan manusia Allah atau abdi Allah kepada para nabi ini. Panggilan ini merupakan gelar kepada mereka yang telah menyerahkan, mengabdikan diri untuk milik Allah, sebagai milik Allah. Nah, di dalam perjanjian baru kita juga melihat manusia Allah dialamatkan kepada Timotius. Kepada Timotius untuk apa? Membedakan dirinya dengan pengajar-pengajar palsu. Mereka adalah manusia duniawi. Sebuah kontras antara manusia Allah yang ditujukan kepada Timotius dengan orang-orang duniawi yang hanya mengandalkan pengetahuan. Kehormatan gelar manusia Allah ini terletak pada di mana? Terletak kepada kepemilikan. Siapa yang memiliki? Allah semata. Sekaligus juga di dalam hal ini Tuhan mengingatkan Timotius bahwa pelayanan yang Anda lakukan, yang kamu lakukan, ini adalah pelayanan untuk Tuhan, untuk Allah, bukan untuk manusia. Engkau dipanggil bukan dipanggil manusia, tetapi Allah sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, bagi kita sebagai umat tebusan Allah juga, maka panggilan manusia Allah juga di dalam perjanjian baru juga bisa dialamatkan kepada kita. Contohnya ini, hai manusia Allah, hai jemaat GSRI Bekasi, manusia Allah, milik Allah, kepunyaan Allah. Ketika kita mendapatkan sebuah panggilan ini membedakan kita dengan orang-orang di luar Kristen.
Apa? Tentang karakter kita, tentang identitas kita. Masing-masing kita tinggal di masyarakat yang plural, Bapak Ibu, bermacam-macam karakter, berbeda kepercayaan. Namun di sana kita dipanggil untuk apa? Tampil beda di dalam hal apa? Karakter, dalam cara hidup kita, dalam cara berpikir, dan juga cara bertutur. Ketika kita menjadi milik Allah, maka cara hidup kita harus berbeda dengan cara hidup orang-orang dunia. Apakah keberadaan kita menjadi berkat bagi mereka, atau justru kita menjadi batu sandungan bagi mereka? Mari kita perhatikan ayat selanjutnya, Bapak Ibu, ayat 11. Paulus memberikan dua perintah penting untuk segera dilaksanakan. Kita perhatikan, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Ada pertama jauhi, kemudian dilanjutkan nanti kejarlah. Yang pertama kita melihat jauhilah. Di dalam ayat 11a ini, kata jauhilah ini di dalam bahasa Yunaninya Pheugo. Bapak Ibu nggak usah hafal, cukup didengar aja. Mungkin Bapak Ibu melihat, aduh hidup saya begitu berat, sudah memasuki akhir bulan. Nggak usah. Ingat aja Tuhan mengasihi kita. Begitu. Ayat ini jauhilah semuanya itu. Pheugo artinya apa? Ada tiga hal di sana. Artinya jauhilah ini merujuk kepada apa? Melarikan diri, mencari keselamatan, melarikan diri supaya selamat dari bahaya. Menghindari dengan apa? Cara menghindari diri dari hal-hal yang buruk. Dengan cara apa? Berlari sekencang-kencangnya. Kata Pheugo bisa juga diartikan menyelamatkan diri dari berbagai macam ancaman yang merebut kita. Bapak Ibu yang terkasih, pada tahun 2005 terjadi gempa bumi di Nias, di tempat asal saya. Saya masih SMP waktu itu. Tahun 2005 saya masih SMP. Gempa bumi terjadi, kalau tidak salah itu hari Minggu, Bapak Ibu. Saya sudah tidur pulas, itu malam hari. Sudah tidur karena besok harus sekolah. Pada waktu gempa itu datang gitu, saya nggak ingat, nggak rasa sama sekali. Yang membuat saya tahu bahwa ada gempa, mama saya itu teriak-teriak begitu. Dan saya nggak dengar karena tidur pulas. Akhirnya mama saya itu jalan sesuatunya supaya bisa sadar adalah dia tarik rambut saya itu sekencang-kencangnya sampai saya bangun tapi nggak ngerti apa yang terjadi. Saya masih nge-fly, Bapak Ibu. Kemudian orang berkata gempa begitu. Akhirnya saya sadar, kemudian saya bangun. Ini kok puyeng begitu kan? Kemudian saya buka pintu, nggak bisa kebuka karena sudah rapat begitu. Rumah kami di Nias itu tidak full beton ya Bapak Ibu, kayak di Jawa tidak. Rumah kami di Nias itu setengah beton. Di atasnya kayu, tengah-tengahnya itu beton begitu. Nah, gempa kuat, akhirnya hancurlah beton itu di bagian bawah itu. Bersyukur, ya biasa di Indonesia, bersyukur di tengah-tengah bencana harus bersyukur. Melalui beton yang hancur itu, saya bisa lewat, Bapak Ibu. Tidak melalui pintu, tetapi melalui bolongan beton itu. Tanah sudah pada retak begitu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, saya menyelamatkan diri melalui lewat tembok yang hancur ini. Nah, poin saya bukan kepada gempanya, tetapi Pheugo, melarikan diri, menyelamatkan diri dari bencana. Supaya apa? Bisa selamat. Di ayat sebelumnya juga mungkin kita berkata di sana dijauhkan dari mana? Semuanya. Kita perhatikan ayat 2 sampai ayatnya yang ke-10. Secara singkatnya Bapak Ibu, semuanya itu dikatakan bahwa engkau manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Tentang apa? Perhatikan, ada di sana dikatakan bersilat kata, dengki, fitnah, cedera, curiga, percekcokan, serta cinta akan uang yang merupakan akar dari segala kejahatan. Semua tindakan tersebut Bapak Ibu adalah karakteristik atau sifat jahat yang dimiliki oleh guru-guru palsu. Timotius dituntut untuk apa? Menjauhilah, menghindarlah dari sifat karakter itu. Selain bertentangan dengan kehendak Allah, juga menjaga reputasinya sebagai manusia Allah. Karena untuk itulah Timotius dipanggil. Sederhananya Bapak Ibu, sifat-sifat tersebut merupakan identitas orang-orang yang tidak percaya Tuhan.
Karakter orang-orang yang tidak mengenal Injil. Dari pasal 6 ayat 2 sampai 10. Kira-kira kita masih bercokol di sifat-sifat mana? Mari kita perhatikan diri kita. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seorang Paulus menasihati Timotius. Karena kenapa? Usia Timotius yang masih muda sangat mungkin bisa jatuh di dalam dosa semacam itu. Sebelum terlambat dia berkata, "Hai Timotius, kaburlah, pergilah, lari, dan jangan engkau dekati karakter buruk itu." Nah, di dalam perjanjian lama ada juga satu tokoh, kalau kita bisa bilang dia menjauh, melarikan diri dari hal-hal yang jahat. Contohnya si Yusuf. Kejadian 39 ayat 1 di sana sampai 23 di sana diceritakan tentang kisah Yusuf dengan tante Potifar, Bapak Ibu. Ketika dia di Mesir, di rumah Firaun, dia dijebak oleh Potifar. Apa yang terjadi? Kata-katanya itu sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Tapi perhatikan ya, Potifar itu tidak membujuk hanya satu kali loh. Berkali-kali. Di sana dikatakan berhari-hari, berkali-kali dia bujuk. Tetapi respon daripada Yusuf, dia berkata begini, "Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tindakan Yusuf merupakan tindakan melarikan diri di sini. Menjauhkan, menyelamatkan diri dari bujukan setan atas hidupnya. Dia menyelamatkan diri dari bahaya. Ketika kita ada di posisi itu, Bapak Ibu milih mana? Aji mumpung, lagian dia yang nawarin, gitu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, baik Yusuf, baik Timotius melakukan tindakan yang benar, yaitu melarikan diri sekencang-kencangnya dari tipuan iblis. Hal yang sama juga berlaku bagi kita sekarang. Hendaknya kita menjauhkan diri dan melarikan diri dari dosa yang menggorogoti kita, yaitu dengki, saling memfitnah, percekcokan, hingga cinta terhadap uang. Karena kenapa? Itu membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Tidak ada bedanya kita dengan orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Hal-hal semacam ini sangat mungkin terjadi juga di dalam komunitas Kristen kita, Bapak Ibu. Bahkan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan sangat mungkin ini bisa terjadi. Yang pada akhirnya terjadi apa? Perpecahan, percecokan, bahkan terjadi permusuhan satu sama lain. Paulus mengingatkan kita bahwa identitas kita, yang kita bawa bukan hanya agama, yang kita bawa adalah Kristus. Identitas kita sebagai pengikut Kristus, hendaknya kita tampil beda. Kita orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Injil. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengingatkan kembali tentang Injil. Saya sering ulang-ulang Injil, kata-kata Injil. Di mimbar ini sering disebutkan Injil. Tapi masih ingat enggak apa sih itu Injil? Apa itu Injil? Kalau Bapak Ibu sudah lupa, saya mencoba mengingatkan. Apa itu Injil? Injil itu adalah kabar baik tentang Yesus. Karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus untuk apa? Menebus setiap kita dari hukuman dosa, dari kematian kekal melalui apa? Penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. Jadi inilah Injil. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kabar baik tentang Injil itu harus ada, tercermin di dalam kehidupan kita. Itu kata yang pertama, kata perintah, jauhilah. Kemudian kata kedua adalah kejarlah. Kita perhatikan ayat 11, di sana dikatakan lagi kejarlah bla bla bla. Banyak hal yang dikejar di sana. Kata kejar di dalam bahasa Yunaninya adalah dioko atau deoko, yang berarti menganiaya, mengejar. Kata ini secara khusus sebenarnya Bapak Ibu digunakan oleh para tentara untuk mengejar musuh. Misalnya di dalam Keluaran pasal 15 ayat 9 di sana sudah dijelaskan di sana, kemudian Kejadian pasal 31 ayat 23. Jadi kata-kata mengejar dioko ini merujuk kepada mengejar musuh. Kata ini juga dipakai Paulus Bapak Ibu waktu dia belum percaya kepada Kristus. Waktu dia membunuh orang-orang percaya kepada Yesus. Misalnya mari kita buka 1 Korintus 15 ayat 9. Di sana dia berkata, "Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah." Kata-kata terakhir
terakhir di sana menganiaya jemaat Allah memakai kata dioko juga. Jadi Paulus dia membenci orang-orang Kristen pada waktu itu. Kalau bisa dibilang dia adalah teroris di zaman itu. Dia membunuh, mengejar, menganiaya dan membunuh. Kata yang sama juga digunakan di dalam konteks 1 Timotius pasal 6 ayat 11 ini mengenai kejarlah, dioko. Bila sebelumnya ada perintah jauhilah, maka perintah selanjutnya adalah kejarlah. Apa yang dikejar? Ini sebuah kontras dari hal yang harus dijauhi. Yang pertama kita lihat ada keadilan. Di sana dikatakan kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Keadilan atau kebenaran di dalam bahasa aslinya adalah kebenaran. Apa yang berkenan kepada Allah, yang terkait dengan karakter kita, cara berpikir kita, tindakan dan juga tutur kata. Itu menjadi sebuah pakem yang harus kita kejar. Kebenaran itu. Kemudian yang kedua mengenai ibadah. Berbicara tentang apa? Kesalehan diri. Ini berbicara tentang apa? Bagaimana kita menghormati Tuhan. Mungkin kita berkata ibadah itu cuma hari Minggu kok. Tetapi tahu gak, ibadah itu bukan hanya hari Minggu. 24 jam dalam sehari itu adalah ibadah. Ketundukan kita, relasi kita dengan Allah. Jadi Bapak Ibu perhatikanlah kesalehan diri kita. Relasi kita dengan Allah. Kemudian yang ketiga adalah kesetiaan atau iman. Ini berbicara tentang kepercayaan kita kepada Allah yang benar. Melalui iman, sekalipun banyak rintangan, hambatan, godaan yang mencoba bertindak membodohi kita untuk meninggalkan Tuhan, maka sejatinya iman yang benar, kita bisa melihat Tuhan yang menolong bahkan memberkati kita. Yang kemudian adalah kasih. Ada kasih. Kasih di sana berbicara tentang kasih agape. Sebagai tubuh Kristus, bagaimana kita saling mengasihi satu sama lain. Kita mengasihi bukan karena dia layak dikasihi. Bahkan di dalam ketidaklayakannya, kita harus mampu mengasihi. Tidak ada yang namanya pembedaan. Dasarnya apa? Kasih Kristus. Kemudian yang selanjutnya adalah kesabaran atau ketekunan. Di dalam mengiring dia, jangan berkata nanti dulu. Di dalam mengiring dia, kita dimampukan untuk terus tekun sampai kedatangannya kembali. Dan yang terakhir yang perlu kita kejar di sini adalah kelembutan. Kelembutan itu bukan gemoy Bapak Ibu, gemoy gitu, tetapi kelembutan hati, tutur, hati kita, sikap kita yang dipenuhi dengan apa? Belas kasih tanpa menghakimi. Jadi orang yang sudah percaya kepada Kristus hendaknya hidupnya apa? Tampil beda, berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Orang percaya selama di dunia ini, mungkin kita bergumul dengan diri kita. Mungkin kita bergumul dengan dosa yang sama yang terus kita lakukan. Padahal kita sudah dimerdekakan oleh Injil. Tetapi ada yang membedakan antara orang Kristen yang sudah dimerdekakan dengan Injil dengan yang tidak. Orang yang sudah dimerdekakan oleh Injil, mereka bisa berdosa, memungkinkan jatuh di dalam dosa. Tetapi mereka tidak mencintai dosa. Mereka tidak berkubang di dalam dosa. Mereka tidak disetir oleh dosa. Ketika dia jatuh, dia segera bangkit dan bertobat. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tidak hanya berhenti di situ. Di pasal 6 ayat 12. Kita perhatikan ayat 12. Di sana dikatakan bertandinglah dalam pertandingan iman. Bertandinglah selama hidup di dunia ini adalah pertandingan iman. Mampukah kita, bisa dikatakan sampai akhirnya, well done, selamat datang dalam kerajaan Allah atau tidak? Coba perhatikan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Perhatikan kata-kata rebutlah hidup yang kekal. Kalau kita perhatikan ya, kata-kata rebutlah hidup yang kekal, kalimat ini terkesan bahwa keselamatan itu bisa hilang. Bapak Ibu yang sudah percaya kepada Kristus, apakah keselamatan itu bisa hilang? Kalau kita memperhatikan kalimat ini, kayaknya keselamatan itu bisa hilang deh. Padahal di bagian lain contohnya, Paulus memberitahu kita bahwa keselamatan atau hidup kekal adalah pemberian Allah secara cuma-cuma. Di Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Di sana dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Apakah Paulus
tidak konsisten dengan ungkapannya ini, perlu kita mengetahui bahwa 1 Timotius ini dialamatkan kepada jemaat yang sudah mendengar Injil, sudah percaya kepada Yesus. Jadi maksudnya rebutlah hidup yang kekal ini berbicara tentang apa? Orang-orang yang sudah percaya kepada Injil harus berusaha sekuat mungkin berjuang untuk apa? Menyelaraskan hidup kita berdasarkan Injil Kristus. Dengan cara apa? Menjauhi iman yang menyimpang, menghindar dari segala sikap yang bertentangan dengan karakter Kristus. Paulus menasihatkan Timotius dengan jemaat Efesus, kalian sudah mengerti deh Injil. Kalian sudah percaya kepada Kristus. Jangan percaya kepada pengajaran yang hanya berpusatkan kepada pengetahuan semata. Tetapi terapin apa yang sudah Anda pahami, yang sudah kita terima selama ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, prinsip semacam ini Paulus mengingatkan kita bahwa kita yang sudah dimerdekakan oleh Injil tidak lagi ada di bawah perbudakan hukum-hukum yang ada. Banyak orang Kristen, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ya, di dalam jemaat Tuhan ini banyak orang Kristen mendikotomikan kehidupannya. Mendikotomikan ini dalam maksud saya adalah begini. Hari-hari biasa itu adalah hari-hari di mana kita berjuang tanpa ada unsur rohani. Sementara hari Minggu adalah hari di mana kita fokus untuk Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, masih ingat kata-kata saya tadi bahwa ibadah kita, relasi kita dengan Tuhan tidak ditentukan oleh hari, tetapi 24 jam itu adalah relasi ibadah kita di hadapan Tuhan. Kalau kita berkata bahwa hari Senin sampai hari Sabtu adalah gimana kita berjuang untuk cari cuan, maka hari Minggu fokus kita untuk Tuhan. Maka pandangan, pemahaman semacam itu adalah salah. Kita berjuang hidup untuk Kristus, itu menjadi sebuah perhatian utama kita. Identitas kita sebagai pengikut Kristus itu jangan hanya berhenti pada Kristen semata. Sehingga baik kita sebagai orang Kristen sulit dibedakan. Bahkan nyaris sulit dibedakan mana orang Kristen yang sungguh-sungguh dan tidak. Melalui apa? Mungkin tutur kata kita yang kita lontarkan selama ini. Apakah itu memberkati orang atau menjatuhkan mental orang? Dengan sikap kita memperlakukan bawahan kita bagaimana? Apakah kita memperlakukan sama seperti kita mengalami kasih Kristus? Atau bagaimana? Kadang-kadang di tengah-tengah jemaat Tuhan kita anggap lumrah hal itu. Nggak apa-apa kok. Memang karakternya begitu. Harus dikerasin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terapinlah kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah merdeka di dalam Injil. Merendahkan orang lain, memperlakukan sesama sebagai kelas nomor 2, itu bukan karakter Injil. Makanya kita tidak heran banyak orang Kristen di luar sana meninggalkan iman kekristenannya. Karena kenapa? Mungkin keluarga kita tidak mencerminkan Injil. Mungkin kita tidak bisa menjadi teladan bagi mereka. Atau juga ada orang lain yang meninggalkan iman kekristenan karena ekonomi. Atau ada kata-katanya embel-embel dapat pencerahan dan lain sebagainya. Masalahnya menurut saya adalah orang semacam ini belum benar-benar menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bermodalkan statement klasik Bapak Ibu, orang berkata bahwa semua agama sama, yang berbeda cuma caranya. Bagi Bapak Ibu yang punya pemikiran semacam ini sampai sekarang, mari kita ubah. Semua agama itu tidak sama. Semua agama itu berbeda. Pemahaman kita berbeda, semuanya berbeda. Kalau memang sama, kenapa kita nggak satu aja gitu kan? Itu pemikiran yang keliru. Orang-orang percaya dengan kalimat tersebut, saya pikir mereka itu hanya mengaburkan tentang kebenaran Injil. 2 minggu lalu Bapak Ibu, waktu saya mengurus surat pindah kami gitu ya, karena kami harus pindah gitu. Karena kalau kita tidak di tempat di Surabaya, katanya NIK-nya kita akan diblokir begitu. Jadi 2 minggu yang lalu saya berusaha mengurus surat pindah. Di depan saya ada satu cewek begitu. Ternyata dia ngurus surat peralihan kepercayaannya. Dari Kristen dia login ke agama, salah satu agama terbesar di Indonesia. Betapa gampangnya mereka bisa memperlakukan hal itu. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin ada keluarga kita, ada teman kita. Bagi saya adalah kenapa mereka melakukan hal itu.
Menurut saya adalah karena pemahaman mereka tentang Injil itu begitu dangkal. Bahkan mereka tidak mengerti juga. Atau juga melalui kita tidak bisa menjadi teladan bagi mereka. Jadilah Kristen karena mau mengenal, mau diubahkan. Waktu saya mengajar di Surabaya, Bapak Ibu, saya menantang murid-murid saya bilang begini. Jangan jadi Kristen karena hanya ikut-ikutan. Jangan jadi Kristen karena ikut pacar, ikut mamamu atau bagaimana. Jangan. Lebih baik tinggalkan iman Kristen itu. Saya juga mau mengatakan hal yang sama bagi kita. Jangan jadi Kristen karena hanya ikut-ikutan. Hanya turunan. Mari kita menilik hati kita. Kenapa saya menjadi pengikut Kristus sekarang? Apa saya benar-benar mengenal Kristus? Atau kita hanya numpang di sana? Pendeta Stephen Tong berkata begini, Bapak Ibu. Dia pernah berkata di dalam satu bukunya. Saya baca begini. Banyak orang Kristen yang masih in the coast di dalam kekristenannya. Sebaliknya, banyak orang di luar kekristenan yang masih in the coast di dalam kepercayaannya. Pada waktunya mereka akan login salah satu di agama itu. Salah satu agama yang mereka percaya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan kita menjadi Kristen karena sekedar emosional semata, karena ikut-ikutan, tetapi jadilah Kristen karena Kristus semata. Menjadi Kristen tidak hanya sekedar agama. Lebih daripada itu, kita melihat karya Kristus di dalam hidup kita. Itulah Injil yang menyelamatkan. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus tampil beda. Bukan tampil beda harus mencolok dari penampilan kita. Bapak Ibu kalau mau berfoto dengan teman-teman. Ketika melihat foto itu, Bapak Ibu kritik apa pertama kali? Saya bukan mengajari tentang narsistik ini, tidak. Mungkin ada orang-orang kalau berfoto ini kayaknya angle-nya kurang bagus deh. Ini kayaknya pipi kiri saya ini agak berat sebelah deh. Ini harus foto ulang. Kalau Bapak Ibu berfoto apakah cukup satu kali enggak? Enggak mungkin, berkali-kali. Kita kayaknya kurang yakin dengan hasil itu. Akhirnya apa? Kita ambil foto berkali-kali. Saran saya Bapak Ibu, kalau Anda ingin ganteng cakep ketika berfoto, berfotolah kepada orang jelek. Pasti Anda cakep dan ganteng. Pasti. Apakah itu yang namanya sebuah harus tampil beda semacam itu? Tidak. Menjadi tampil beda enggak seperti begitu. Menjadi tampil beda itu adalah dari karakter kita yang sudah menerima Injil Kristus. Mari kita terus bergumul dengan iman kita. Apakah posisi saya dimanapun kita berada, apakah sudah menjadi terang di sana atau bagaimana? Atau kita anggap enteng iman kepercayaan kita selama ini, sampai orang-orang juga di sekitar kita menganggap enteng kekristenan itu sendiri. Menjadi tampil beda konsepnya bukan supaya kita menonjolkan diri, tetapi biarlah Kristus terlihat, tercermin melalui diri kita, melalui karakter kita. Itu poin pertama. Poin kedua saya Bapak Ibu, poin kedua saya adalah menaruh harapan kepada Allah. Perhatikan ayat 17. Di ayat 17 dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Paulus menasihati di sini Bapak Ibu tentang Timotius supaya dia menegur orang-orang di dalam gereja yang hidupnya sembarangan, secara khusus orang-orang kaya. Orang-orang kaya yang sudah mengenal Injil, sudah percaya Injil, tetapi mereka tidak menerapkan Injil di dalam kehidupan mereka. Kehidupan mereka harusnya sudah ditransformasi oleh Injil. Kristus sudah memberikan dirinya mati, tetapi kehidupan mereka tidak mencerminkan Injil. Kecenderungan orang kaya itu Bapak Ibu apa sih? Ini tidak selalu Kecenderungan mereka itu adalah sifatnya tamak. Ini tidak selalu, sekali lagi tidak selalu. Tidak mengeneralisir orang, enggak. Tetapi kebanyakan yang saya dengar, mereka itu adalah orang tamak, congkak, merendahkan orang lain. Dengan segala pencapaian yang ada dijadikan alat untuk berbangga diri, bahkan lupa siapa yang mempunyai hidup. Sehingga Paulus di dalam bagian ini memberikan kita peringatan sekaligus anjuran. Perhatikan ayat 17 dan 18. Ayat 17 ada sebuah perintah di sana, dan di ayat 18 kita melihat sebuah anjuran. Di ayat 17 kita melihat perintah yang pertama, di sana dikatakan dimulai dengan kata
peringatkanlah kepada orang-orang kaya. Di dalam bahasa Yunaninya Bapak Ibu, paragelo. Artinya apa? Diperintahkan, dilarang, dinasihati dari atasan. Perintah ini ditujukan kepada orang-orang kaya yang membanggakan harta benda. Bahkan di dalam ayat 9, coba perhatikan ayat 9, mundur sedikit. Di sana dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh di dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai bagi nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Orang-orang kaya ingin kaya, terobsesi dengan materi, sehingga mereka memiliki kelimpahan dalam segala hal. Tidak hanya kaya secara materi, tetapi di dalam konteks ini adalah mereka orang-orang yang memiliki kuasa, pengaruh di dalam masyarakat, bahkan di dunia kerja. Nasihatnya apa? Jangan tinggi hati. Paulus menasihati, jangan tinggi hati, jangan congkak, jangan menaruh harapan pada hal-hal yang tidak pasti, pada hal-hal yang fana. Artinya apa Bapak Ibu? Segala sesuatu yang menjadi kebanggaan, entah itu uang, harta, berbagai investasi mentereng, bahkan jabatan, itu sifatnya tidak pasti, tidak menetap. Paulus menasihati, jangan engkau menjadi angkuh karena kekayaan. Jangan jadikan kekayaan itu sebagai andalan hidup. Jangan taruh harapan padanya, karena kenapa? Sifatnya tidak menentu. Kelihatannya masih samar-samar atau tidak terang. Pertanyaannya adalah, jikalau kekayaan merupakan hal yang tidak pasti, kenapa orang rela mempertaruhkan nyawanya? Apa yang sebenarnya mereka capai? Sebenarnya di dalam teks ini Bapak Ibu tidak dilarang untuk kaya. Perhatikan ya. Tadi ada satu kata-kata bahwa di dalam ayat di dalam pasal ini, cinta uang adalah akar dosa adalah cinta akan uang. Bukan uang yang menjadi akar, tetapi kecintaan kita kepada uang. Jadi orang tidak dilarang untuk kaya. Bahkan kalau saya anjurkan kaya raya Bapak Ibu, kerja sekuat-kuatnya supaya apa? Bisa menjadi kaya raya. Tetapi perhatikan, jangan harta benda, kekayaan menyetir kehidupan kita. Atau dengan kalimat saya begini, jangan jadikan benda mati menjadi tuan atas kita, dan kita jadi hambanya. Sejatinya kita tuan atas benda mati. Sekali lagi, jangan jadikan benda mati menjadi tuan atas kita, dan kita jadi hambanya. Itu sungguh ironis banget Bapak Ibu. Prinsip ini sering terbalik. Orang berjuang mati-matian untuk apa? Cari cuan, tetapi lupa diri, lupa Tuhan. Maka yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita, bergantunglah kepada Tuhan Sang Pemberi, bukan kepada berkat yang diterima. Itu tadi ada perintah. Kemudian anjuran. Anjurannya adalah di ayat 18. Ayat 18 di sana dikatakan, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Nasihat dan anjuran ini memiliki kemurahan hati. Engkau harus memiliki kemurahan hati untuk berbuat hal yang baik kepada sesamamu, menjadi kaya di dalam memberi, di dalam sukacita. Artinya ada hati memperhatikan sesama kita. Bapak Ibu yang terkasih, kalau Bapak Ibu masih ingat, ada 3 tugas panggilan gereja. Ada 3 panggilan gereja. Salah satu tugas panggilan gereja yang saya mau soroti adalah diakonia atau melayani. Gereja terpanggil untuk apa? Melayani, memperhatikan dan menyalurkan berkat bagi mereka yang membutuhkan. Perhatikan, gereja di sini tidak hanya berbicara tentang gereja secara gedung atau visible church, tetapi juga gereja invisible yang tidak kelihatan, diri kita. Kita dipanggil untuk apa? Melayani, berbagian di sana untuk apa? Melihat kebutuhan orang-orang atau jemaat Tuhan, sesama orang Kristen yang membutuhkan. Apakah kita berbagian memperhatikan ketika ada orang anak-anak sekolah yang melanjut sekolah studi tetapi mereka terhalang di dalam kebutuhan mereka? Apakah kita juga terpanggil ketika ada jemaat atau ada orang-orang yang membutuhkan terkait kebutuhan hari lepas hari mereka terus berjuang? Apakah kita terpanggil untuk membuka akses bagi mereka ketika mereka terhalang di dalam lowongan pekerjaan atau bagaimana? Kita dipanggil untuk apa? Ketika kita mampu, bisa, bukalah jalan, jadilah saluran, jangan menampung saja. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus,
Kami bersyukur secara pribadi saya bersyukur ya. Ya, kami sering komunikasi berdua dengan istri. Dipercayakan sekian persen berkat Tuhan. Tetapi kami sudah berkomitmen bahwa apa yang kami dapat, apa yang dititipkan adalah titipan milik Tuhan. Kita berdosa bila kita menampung untuk kepentingan kita semata. Maka setiap kali ada berkat, dititipin berkat, maka kami bertanggung jawab untuk apa? Mengembalikan kepada Tuhan. 1/10 persembahan mingguan, kemudian bagaimana kami juga bisa menabung, memperhatikan orang tua, kemudian kami bagaimana menyisikan untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, kami sudah komit hal ini. Seberapa persen untuk apa? Kami mengalokasikan untuk apa? Pelayanan misi. Bukan masalah nominal, tetapi hati kita. Seberapa puluh juta yang kita terima setiap bulan. Kalau kita tidak punya hati untuk Tuhan, maka sulit uang itu bergerak dari dompet kita. Betul ya? Betul apa benar? Buatlah komitmen. Ketika kita mau melayani, sudah percaya Kristus, berbagianlah di dalam pekerjaan Tuhan. Bukan masalah nominal, tetapi masalah hati. Semua masalah itu datangnya dari hati. Ketika hati kita tidak diperbaharui oleh Kristus, yang datang adalah kikir dan keserakahan. Mari kita saling memperhatikan. Jika Tuhan percayakan lebih, mari kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Melalui berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Memberi kepada mereka yang membutuhkan. Kita dipanggil bukan untuk menampung, tetapi menyalurkan. Prinsipnya adalah lakukan dengan motivasi yang benar. Mengasihi Allah. Yang ketiga, poin yang terakhir. Ini yang ditunggu-tunggu. Poin terakhir adalah tetaplah di jalan yang benar. Perhatikan ayat 20 sampai 21. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Poin ketiga ini adalah tetap di jalan yang benar. Di bagian akhir, Paulus kembali mengingatkan Timotius untuk tetap pada jalan yang benar. Dengan apa? Peliharalah Injil Kristus. Memelihara iman dan juga identitasnya sebagai hamba Tuhan, sebagai manusia Allah atau milik Allah. Pengajar palsu tidak hanya diam di tempat. Mereka akan mencari mangsanya. Mereka terus menyebarkan pengajaran yang melawan Injil. Mereka ingin menyesatkan jemaat Tuhan. Maraknya kaum Gnostik telah memasuki jemaat Efesus, Bapak Ibu. Mereka mau menyesatkan. Mereka hanya mengedepankan pengetahuan. Mereka mengatakan bahwa keselamatan itu bukan datangnya dari Kristus. Pengetahuan itu yang paling penting. Mereka memisahkan antara materi dan roh. Materi itu jahat, roh itu suci dan lain sebagainya. Makanya Paulus mengingatkan, memberikan perintah, hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Apa yang dipercayakan? Injil itu. Peliharalah, jaga, mengawal kalau bisa, supaya tetap pada posisinya. Kata yang telah dipercayakan adalah parateke. Parateke dalam artinya memelihara deposito. Dengar kata deposito, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Teringat? Deposito. Kalau dengar deposito, Bapak Ibu teringat apa? Oh iya, jatuh tempo hari ini. Ada yang jatuh tempo depositonya? Mungkin kita berpikir, oh deposito, tabunganku, uangku dan lain sebagainya. Nah, kata di sini dikatakan adalah di parateke, artinya memelihara deposito. Istilah ini merupakan istilah perbankan yang menunjukkan sejumlah uang yang disetorkan ke dalam tanggung jawab bank. Nah, di dalam konteks Timotius, yang dipelihara adalah berita Injil, titipan. Allah menitipkan untuk apa? Kita pelihara, termasuk menjaga kehidupan murni di dalam Injil Tuhan. Sebanyak 4 kali Paulus mengingatkan kepada Timotius, jaga iman, pelihara iman. Misalnya di dalam pasal 1 ayat 18 sampai ayat 19, di pasal 4, di pasal 6 dan seterusnya. Di sana dikatakan begitu penting, pelihara, jaga, awasi dan lain sebagainya. Lalu di sana dilanjutkan, selain kita mengawasi, di sana dikatakan hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci. Berbalik dari perkataan omong kosong, janganlah engkau pelihara,
hindari itu, pergilah daripada hal itu. Karena kenapa? Ajaran gnostik itu sangat berbahaya di dalam gereja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengajaran yang disampaikan oleh Paulus adalah pengajaran sejati, Injil sejati. Mungkin kita berkata juga, di dalam bagian ini kita diingatkan apa? Untuk mengiring Tuhan. Banyak pengajar sesat yang berseliweran di mana-mana. Mungkin di depan rumah kita tidak sekarang. Kalau dulu di zaman waktu saya masih SMP, Bapak Ibu, banyak itu orang kaum bidat begitu. Saya tidak menyebutkan bidatnya dari mana. Mereka datang ke rumah-rumah. Mereka sebarkan brosur, majalah-majalah supaya kita bisa ikut mereka. Tetapi sekarang itu mereka tidak datang seperti begitu. Mereka tidak pakai cara konvensional. Mereka lebih canggih. Di dunia media sosial sekarang, itu pengajaran sesat, pengajar palsu berseliweran. Kalau kita tidak berhati-hati, suka broadcast ajaran-ajaran gitu, maka kita perlu hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai kita dipengaruhi dan disesatkan. Firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, jangan sampai kita terjerat di dalam pengajar sesat. Jangan pasif menjadi orang Kristen. Ketika Injil Kristus sudah menyelamatkan kita, maka jangan hanya berhenti di kita. Salurkan, beritakanlah itu kepada mereka yang belum percaya kepada Kristus. Maka sebagai kesimpulannya bagi kita adalah kita dipanggil sebagai manusia Allah, kepunyaan Allah, orang-orang yang dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Maka hendaknya hidup kita juga tidak sama dengan cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Cara berpikir kita, tutur kata kita, sikap hidup kita harus mencerminkan Injil Kristus dimanapun kita berada. Apapun kondisi kita, bahkan dalam keadaan terjerat, mari kita tetap ingat Injil Kristus yang sudah memerdekakan kita. Mari kita memelihara iman percaya dengan apa? Pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Dimanapun kita berada Bapak Ibu, dimanapun kita berada, jadilah pembawa Injil Kristus. Saya menutup khotbah saya dengan satu kalimat. Dimanapun kita berada, tinggikan Kristus tanpa merendahkan identitas, suku, dan kepercayaan orang lain. Sekali lagi, dimanapun kita berada, tinggikan Kristus setinggi-tingginya tanpa merendahkan identitas, suku, dan kepercayaan orang lain. Jadilah berkat, jadilah cerminan Injil, supaya dimanapun kita berada, orang yang tidak baca Alkitab, mereka baca Alkitab melalui kisah hidup kita, cara hidup kita. Kiranya Tuhan menolong, menguatkan, dan mengasihi kita melalui firman Tuhan ini.